Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Alhamdulillah teman-teman, ini udah memasuki puasa 10 hari terakhir ya teman-teman. Ya pas aku upload video ini tuh mungkin udah di puasa yang ke-20-an gitu ya teman-teman ya. Dan ini aku awali dulu kegiatan aku hari ini dengan jemur-jemur pakaian ya teman-teman. Dan ini cuacanya itu mendung-mendung manja, tapi kayak apa ya, kayak panas mataharinya itu ada, cuman kayak hilang-hilang timbul gitu loh teman-teman. Ramadan tahun ini kayaknya itu banyakkan musim hujannya daripada panasnya ya teman-teman. Sampai kayak Pak suami itu kerja emang kebanyakan banjirnya daripada enggak. Ya pokoknya itu sekarang, kalau misalnya pas Pak suami tuh, panen di area sungai gitu ya teman-teman, Masya Allah itu airnya kayak kata Pak suami itu benar-benar dalam, sampai kayak sedagu gitu-gitu ya, bahkan sampai manen sawit itu, di atas perahu gitu loh teman-teman, Masya Allah kayak rada-rada serem ya kayak ngebayanginnya. Cuman kalau misalnya buat orang yang udah biasa ya mungkin itu biasa aja. Aku pernah kayak bilang kemarin sama Pak suami, aku bilang, "Nggak usah gitu ya teman-teman kerja kalau pas banjir gitu." Terus Pak suami bilang, "Ya mau gimana kalau misalnya nggak dipanen sekarang itu besok sawitnya itu bakalan, rontok gitu loh teman-teman." Karena kan sawitnya itu udah matang gitu ya, dan itu tuh bakalan bikin yang punya sawit tuh rugi dan kita juga pemanen bakalan rugi, otomatis kan sawitnya itu jadi lebih, ringan gitu kan teman-teman. Jadinya ya ada buahnya itu dapatnya jadinya nggak banyak. Jadi kan itu ngaruh ke yang punya sawit plus juga ke kita yang tukang panennya gitu. Ya pokoknya itu teman-teman semogalah, Pak suami itu sehat-sehat di sana ya, terus juga semoga dalam lindungan Allah. Dan dalam bulan Ramadan ini aja Pak suami itu udah bolak-balik, 2 kali deh kayaknya ya, udah 2 kali kakinya itu terkena duri sawit teman-teman, yang sampai dia itu harus berobat gitu loh ke bidan, minum obatnya itu mana dikasihnya banyak banget. Jadinya ya emang kayak kasihan gitulah teman-teman sama Pak suami, cuman ya mau gimana gitu ya, kerjaan Pak suami emang seperti itu, jadi hanya bisa mendoakan semoga di luaran sana pas Pak suami kerja itu Pak suami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Pokoknya untuk suami-suami yang saat ini tuh sedang berjuang mencari nafkah dengan berbagai keadaan dan berbagai kondisi, semoga selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, dan pastinya semoga Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya, amin. Nah, teman-teman di sini kalian bisa lihat ya, cahaya mataharinya itu kayak bentar-bentar ada gitu, teman-teman. Terus tiba-tiba kayak mendung gitu ya. Jadi ya emang cuacanya seperti ini, tapi selagi dia nggak hujan, aku bakal jemurin si pakaian aku di sini. Cuman ntar kalau misalnya udah mulai gerimis-gerimis, pasti aku pindahin ke teras. Dan biasanya kalau udah pindah ke teras itu teman-teman, walaupun nanti itu bakalan panas lagi, nggak akan aku pindahin lagi keluar ya, karena males banget teman-teman harus bolak-balik gitu ya. Tapi ini tuh kayaknya cuacanya lumayan sih ya, lumayan, ada mataharinya gitu. Jadi palingan kalau misalnya cuacanya bertahan kayak sekarang ini nih ya teman-teman, palingan juga habis zuhur ini tuh juga udah bisa diangkat gitu ya pakaiannya. Cucian 2 hari sekali emang menurut aku tuh lebih apa ya, lebih, kayak lebih enak aja nyucinya gitu teman-teman ya. Jadi kayak sekalian aja jelas banyak gitu ya, daripada nyuci tiap hari capeknya tiap hari kan. Jadi ya udah deh, nyucinya 2 hari sekali dan menurut aku tuh ya banyak tapi nggak juga terlalu banyak-banyak banget ya teman-teman ya, masih bisalah gitu ya. Oke, di sini aku lanjut teman-teman, ini aku lipetin pakaian, terus tadi aku tuh, pilih juga untuk mukenahnya anak-anak itu aku pisahin gitu ya teman-teman. Aku tuh kayak masih bingung, nanti tuh muat nggak ya mukenahnya anak-anak dimasukin ke dalam koper gitu teman-teman. Karena anak-anak itu tuh kan emang sekarang tuh udah kalau misalnya ada orang yang sholat itu dia tuh udah mulai sering ikut-ikutan gitu loh teman-teman sholat. Jadi siapa tahu ntar aku mau ikut sholat id di kampung gitu ya teman-teman, anak-anak itu pengen ikutan gitu ya, terus nggak punya mukena gitu. Jadi semoga ntar tuh muat ya, kalau mau ntar aku bawa, tapi kalau seandainya emang nggak muat ya mau nggak mau harus ditinggal karena jujur, pakaian kita tuh cuma satu koper teman-teman. Ya emang, koper itu agak lumayan sih ya, agak lumayan gede. Nah itu tuh nanti kita bawa pakaian itu semuanya di koper itu aja. Pokoknya yang kita berangkat itu tuh koper satu, terus ransel satu ya. Koper buat, pakaian, terus kalau ransel itu buat keperluan di jalan gitu.
Kemungkinan kita itu berangkatnya itu malam ya teman-teman, berangkat malam dan ya bermalam di mobil, dan biasanya kalau berangkatnya itu malam, nyampenya itu pagi atau subuh tergantung laju kendaraan, plus juga tergantung ramainya di jalan gimana ya. Dan kalau misalnya malam-malam gitu, aku nggak tahu bakal bisa videoin apa enggak, cuman ya mungkin walaupun nanti tuh nggak jelas-jelas banget gambarnya, aku usahain ya buat bisa bikin videonya gitulah, sedikit aja gitu ya teman-teman. Ya untuk kayak apa ya, kayak bisa memperlihatkan aja kondisi di jalan ya. Ya walaupun aku jujur masih berharap semoga berangkatnya siang, tapi biasanya sih berangkatnya malam ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut teman-teman lipat pakaiannya dulu. Alhamdulillah lipatan pakaian aku tuh banyak ya teman-teman. Ini adalah cucian 2 kali nyuci. Jadi ini tuh cucian 4 hari, tapi ini tuh udah berkurang juga sih sebenarnya, karena kadang itu kalau habis mandi tuh kayak Pak suami atau aku sendiri, aku suka ngambil pakaian yang dari sini aja biar apa ya, biar berkurang gitu ya teman-teman lipatan pakaiannya. Kalian lagi pada ngapain teman-teman pas lagi nonton video aku? Gimana? Udah mulai sibuk kah dengan segala rutinitas menjelang lebaran ini? Boleh ya komen-komen di bawah. Kayaknya udah pada mulai sibuk sih ya, dari mungkin itu bersih-bersih rumah ataupun bebikinan gitu ya, atau kayak ngecat-ngecat. Biasanya kan kalau mau lebaran itu kayak gitu ya teman-teman, ngecat inilah, ngecat itulah gitu ya, atau bersih-bersih rumah bersama keluarga gitu ya. Masya Allah, pokoknya semoga kalian tuh tetap semangat ya teman-teman. Dan semoga juga kalian itu sehat-sehat ya, karena kalau misalnya lagi sibuk-sibuk gitu, kita butuh tenaga yang ekstra ya teman-teman, jadi harus jaga kesehatan. Kalau aku sendiri sih teman-teman ya, nggak ada yang gimana-gimana banget mau lebaran ini ya. Sebenarnya itu sih sama aja, mau pulang kampung atau enggak tuh ya sama aja, nggak ada yang kayak bersih-bersih segala macam gitu tuh ya, kayak biasa aja sih bersih-bersihnya teman-teman, karena kan tiap hari juga begini-begini aja ya, jadi nggak yang terlalu ada perbedaannya gitu. Alhamdulillah lipatan pakaian udah selesai. Lanjut di sini aku juga mau simpen pakaian anak-anak langsung ke dalam lemari. Kalau pakaian aku entar aja aku simpennya. Pokoknya ini tuh pakaiannya anak-anak dulu deh aku rapihin. Mumpung di sini ya teman-teman, mumpung aku lipatnya itu di kamar depan. Jadi ya sekalian aja ini pakaiannya anak-anak langsung disimpan ke dalam lemarinya mereka. Entah kapan ya teman-teman kesampaian buat nge-makeover kamar ini, minimal dicat ulang gitu ya, nggak tahu sih kapan. Tapi ya gitulah, untuk sekarang ini masih belum teman-teman, karena memang aku full cam ini aja tuh cuman apa ya, cuman ngandelin gaji aku yang nggak seberapa, terus juga ditambahin sama uang yang beberapa waktu ini aku sisihin sedikit-sedikit gitu ya teman-teman, karena kan aku juga harus nabung ya teman-teman, nabung karena kan kita juga punya rencana besar sama Pak suami. Jadi emang itu tuh yang paling utama, dan aku tuh nyisipin sedikit lagi gitu ya budget buat pulang kampung ini, semoga cukup. Dan kalau misalnya buat anak-anak sih teman-teman nggak terlalu risau ya, karena kalau di kampung itu biasanya anak-anak itu dapat THR gitu ya teman-teman. Kalau di sini mah nggak terlalu ya teman-teman yang namanya THR-THRan. Tapi kalau di kampung aku teman-teman itu kayak apa ya, kayak wajib banget lah pokoknya kalau misalnya kita datang bertamu ke rumah orang gitu ya. Nah itu biasanya anak-anak tuh suka dapat THR-an gitu, ataupun kayak misalnya kita gitu ya yang ketemu sama saudara. Nah biasanya kita juga ngasih ke anak-anak kecil-kecil gitu ya teman-teman. Ya nggak banyak sih teman-teman, ngasih 5.000 aja tuh uang baru, pasti anak-anak tuh udah seneng banget gitu. Gimana teman-teman kalian yang mau pulang kampung, udah pada nyiapin THR belum untuk para ponakannya? Apakah udah nuker-nukerin uang baru nih teman-teman? Boleh ya komen di bawah. Nah teman-teman, ini aku lanjut buat bersih-bersih di kamar ya. Dan kalian tahu dong teman-teman, ini kasur aku tuh nemu di bawah bantal kulit kuaci. Bayangin deh tuh ya, itu tuh kerjaannya si kakak teman-teman, dia tuh makan kuaci. Tadi malam itu disuruh tidur gitu ya teman-teman, dia tuh masih merajuk nggak mau tidur, mana lampu udah dimatiin semua kan. Ternyata diam-diam dia tuh makan kuaci, cuman aku sangkanya tuh sedikit kulitnya, karena aku lihat itu kulitnya sedikit, terus aku langsung buang. Pagi ini pas aku cek ternyata banyak banget di bawah bantal ya, kayak segenggam gitu.
Karena dia itu kalau minta kuaci teman-teman, kadang tuh suka nggak langsung dimakan gitu loh, kuacinya disimpan dulu di dalam tasnya gitu, dalam tas-tas kecilnya mereka. Nah entar tuh baru deh dimakan gitu, dicicil gitu teman-teman makannya. Kadang tuh malah kayak udah masuk angin gitu loh kulitnya si kuaci tuh. Tapi ya udahlah ya, biarin aja lah, terserahnya dia. Dan itu deh kayaknya yang dimakan sama si kakak tuh ya teman-teman. Terus pas aku tanya, "Kakak ini apa?" Aku bilang gitu kan teman-teman. Terus dia bilang, "Maaf ya Bunda," katanya gitu. Terus aku bilang, "Besok nggak boleh gitu lagi ya, karena itu bisa ngundang semut." Terus dia bilang, "Iya Bunda, maaf ya," katanya gitu. Ya udahlah ya teman-teman, yang namanya emak sama anaknya kalau udah digemes-gemesin gitu ya sampai minta-minta maaf gitu, kayak nggak tega gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh. Alhamdulillah kamar udah bersih dan udah rapi lagi nih. Pokoknya kalau udah kayak gini tuh udah nyaman banget dilihatnya ya. Next di sini kita urus bocil-bocil dulu, dan ini anak-anak habis mandi. Sekarang tuh aku sering ya bikin video pas lagi pakai anak-anak baju gini, karena emang sering banget ada yang komen, "Bun, sering-sering dong masukin si twinnya." Aku tuh kalau kegiatannya twin tuh paling gini-gini aja aku videoin ya teman-teman, nggak yang mau ngevideoin terlalu banyak banget. Karena jujur teman-teman, aku kayak agak-agak takut aja kalau terlalu nge-expose anak-anak. Takut ini ya, penyakit ain gitu loh teman-teman, kalian paham lah ya. Ya walaupun nggak semua orang punya maksud buruk, tapi takutnya gitu ya. Jadi kayak ya udah sesekali aja pas lagi aku mau tidurin gitu ya, terus pas aku pakai baju gini ya sesekali lah aku masukin vlog mereka, masukin mereka ke vlog aku gitu ya. Allah belibet banget ya. Nah ini alhamdulillah satu udah selesai teman-teman, yang pakai baju ungu itu kakak teman-teman, dan ini yang pakai baju warna pink ya, pink Fanta gitu adalah ade. Yang kakak itu namanya Davina ya teman-teman, dan ade itu namanya Davira. Cuman kalau kakak itu kan Davina, nah panggilannya itu Kak Nana, dan Davira itu panggilannya ade Yaya gitu ya. Oke teman-teman, di sini aku lanjut buat ke dapur. Nah, ini aku mau masak nasi dulu. Seperti yang kalian tahu, aku masak nasi sekarang itu tuh di sini nih ya teman-teman, di wajan, di periuk ya. Ini tuh periuknya baru aku beli teman-teman. Harganya tuh 80.000 apa 78.000, pokoknya sekitar segitulah ya. Ini aku beli barengan sama Pak suami gitu sih. Aku keluar malam-malam, aku tuh ada beli ini juga sih, sapu juga waktu itu teman-teman. Aku tuh sebenarnya waktu itu tuh ada mau beli dandang juga satu lagi ya, kayak dandang seukuran punya aku itulah teman-teman. Nah punya aku yang itu ya, buat ini, buat ngukus-ngukus gitu teman-teman. Jadi kayak yang buat rebusan beda, yang buat ngukus-ngukus beda, tapi ternyata lagi nggak ada gitu loh stoknya. Oke, sambil nungguin nasinya itu tuh mendidih, di sini aku lanjut buat beresin cucian piring. Dan jangan salfok, tadi ada si twinnya ya teman-teman. Jadi ini tuh sebelum aku tidurin mereka ya teman-teman. Nah ini aku beresin dulu pokoknya dapur, karena rencananya habis ini aku tidurin mereka, aku juga bakalan mau ikut tidur gitu loh. Dan tadi si adek dia itu bilangnya, "Bunda aku mau lewat," gitu ya. Dia kayak ngelihat bundanya lagi ini ya teman-teman, lagi beresin dapur dan mau tag video gitu. Terus dia bilang, "Bunda aku mau lewat, mau kencing," katanya gitu. Alhamdulillah sekarang teman-teman adek tuh udah pinter ya, dia udah nggak pipis lagi di celana kalau tidur siang. Kalau sebelumnya tuh dia sering pipis celana gitu loh teman-teman kalau tidur siang ya. Nah kalau sekarang tuh alhamdulillah enggak. Pokoknya sebelum dia tidur aku suruh dia pipis. Terus entar tuh kalau pas lagi tidur gitu ya, nah kadang dia kerasa pipis, dia tuh udah gini loh, udah bangun terus pipis ke kamar mandi teman-teman. Terus habis itu dia tidur lagi gitu ya, Masya Allah seneng banget ngelihatnya. Jadi kayak apa ya, kayak pelan-pelan gitu teman-teman. Aku nggak maksa-maksain anak-anak tuh harus gitu, pelan-pelan sambil aku ingetin pelan-pelan aja gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang tuh udah tambah pinter. Kalau kakak mah dia tuh emang jarang ya teman-teman pipis celana kalau mau tidur gitu. Nah kalau dia tuh dulu sering, tapi sekarang alhamdulillah udah jarang banget. Pokoknya sekarang itu anak-anak itu alhamdulillah udah tambah pinter, karena kan udah ini ya, udah 4 tahunan teman-teman ya mereka tuh. Bahkan nanti bulan 7 itu udah 5 tahun teman-teman. Jadi ya udah mulai pinter lah gitu ya, walaupun badannya itu nggak terlalu besar. Karena ya nggak tahu kenapa dia nggak bertambah tinggi gitu loh, padahal makannya banyak gitu ya. Tapi ya emang kalau misalnya masalah tinggi badan nggak heran sih, karena aku juga kan pendek ya, aku tuh juga 150 tingginya. Pak suami juga nggak tinggi-tinggi banget, jadi ya anak-anaknya juga nggak tinggi.
Alhamdulillah teman-teman, ini nasinya udah mulai mendidih, tinggal ditungguin bentar nih teman-teman. Terus kalau airnya udah sedikit menyusut, apinya dikecilin sekecil-kecilnya gitu ya. Terus ya udah disitu tinggal dimatiin dan pindahin ke rice cooker gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, makasih udah ngikutin aktivitas aku hari ini ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.